Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 384, bisakah kau dibandingkan dengan putra mahkota? Bahkan Gu Ziling sangat tertarik pada Seng Xiao meskipun tidak pernah bertemu dengannya. Meskipun demikian, kakak kedua berkata, kita akan mengikuti rencana kakek karena kakak kedelapan akan kembali. Hentikan sikap masam itu, ketahuilah bahwa kakak kedelapan lebih baik daripada aku dalam mengelola Huang Yao. Kita semua harus tahu tempat kita. Lalu bagaimana dengan Nona Gu? Dia jelas tidak suka berada di sini, tetapi dia tetap akan menjadi tunangannya. Kakek terlalu tidak adil. Kita tahu betul siapa yang dicintai kakak kedelapan. Sudah sangat sulit baginya untuk tidak bersama orang yang dicintainya, kenapa kau malah mempersulitnya? Mendengar itu, saudara keenam mendesah, namun ia tidak meneruskan keluhannya, sekalipun ia tidak merasa puas. Aku sangat berharap kakak kedelapan tidak akan pernah kembali. Kakak kedua tidak berkata apa-apa dan kembali bekerja. Meskipun benih ketidakpuasan tumbuh dalam hatinya, namun belum juga tumbuh. Sementara itu, Old Seng merasa puas dengan jawaban Seng Xiao, dan tidak mengganggu keluarga Sen. Terlebih lagi, dia memberitahu Gu Ziling tentang berita bahwa Gu Ziling akan bertemu Seng Xiao seperti yang diharapkannya pada hari ulang tahunnya. Di keluarga Sen, situasi Sen curiga terhadap apa yang dilakukan Seng Xiao hingga akhirnya mereka mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu, saat makan malam, Seng Xiao menceritakan kepada lelaki tua itu tentang tanggapannya kepada kakeknya sendiri, bahwa dia akan memberikan jawaban pada hari ulang tahunnya. Kau tidak akan kembali, kan? Si tua Sen segera menyadari tindakannya. Ini salahku karena melibatkan keluarga Sen. Tentu saja aku akan bertanggung jawab, jawab Seng Xiao. Dan di hari ulang tahunnya, aku akan mengatakan padanya bahwa aku berniat untuk tetap bersama keluarga Sen selama sisa hidupku, bahwa aku sangat terobsesi dan keras kepala. Belum mengumumkan rencananya untuk bergabung dengan Song Teng. Ketika Song Teng berada di jalur yang benar dan memperoleh lebih banyak kontak, orang lain akan tahu bahwa ada diriku yang benar-benar baru. Seng Xiao sama sekali tidak peduli dengan tatapan yang diterimanya di luar sana, malu, mengejek, biarkan mereka melihat. Pada saat yang sama, militer akan lebih mempercayai Seng Xiao karena dia bisa tetap tabah meskipun dipermalukan. Si tua Sen mengangguk dan mengangkat sebelah alisnya. Itu akan menjadi pukulan yang berat, kau harus menanganinya dengan baik, atau kakekmu akan menyalahkan keluargaku. Mengerti? Sekarang kita bisa bernapas lega, ayo kita bantu Jing Yun dan kakak keempat. Mu Qi menyarankan. Sekarang ada banyak rumor seputar keluarga Su, jadi keadaan di Su Holdings pasti sedang kacau sekarang. Seng Xiao memegang dagu Jing Yun dan menatap matanya. Menurutmu Jing Yun tidak bisa mengatasinya? Bukannya aku tidak percaya padanya. Aku hanya merasa masalah ini tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Suamimu akan segera menderita. Apa kau tidak khawatir sama sekali? Mu Qi memutar matanya dan meninju dadanya. Aku tahu kamu menikmatinya. Seng Xiao memegang tangan kecilnya saat situasi berdeham, mengingatkan pasangan itu untuk memperhatikan waktu dan tempat. Jing Yun akan meneleponku jika dia butuh bantuan. Sejauh ini dia belum melakukannya, yang berarti dia masih bisa mengatasinya. Baiklah, kalau begitu, antarkan aku menemui Qian nanti. Seng Xiao tidak berkata apa-apa, karena tahu bahwa sudah lama sejak anak perempuannya pergi menemui sahabatnya. Setelah makan malam, Seng Xiao kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian ketika si tua Sen memberitahu cucunya. Si bocah nakal itu berniat untuk mengaku bertanggung jawab atas ulang tahun kakeknya. Dia mencintaimu dan mengorbankan banyak hal untukmu, dan meskipun aku bertele-tele dan punya banyak hal untuk dikatakan, aku harus mengakui bahwa aku tidak bisa mengatakan apapun tentang betapa seriusnya dia terhadapmu. Ada hal-hal yang bahkan kakek ini tidak bisa lakukan, itulah sebabnya, Qi, kamu tidak bisa terus-menerus membiarkan dia mengorbankan dirinya untukmu. Karena kebahagiaan dibagi antara dua orang. Mu Qi tak kuasa menahan diri untuk tidak mencengkeram lengan kakeknya saat mendengar perkataannya. Dia tidak punya apa-apa, lagi pula kamu sudah membantunya. Saya mungkin tidak bisa mendukung pekerjaannya, tapi saya bisa memberinya seluruh cinta saya. Selama dia tidak menyerah padaku, aku akan selalu bersamanya, kakek. Lelaki tua itu mengangguk puas. Jarang sekali baginya merasakan kasih sayang yang begitu besar pada cucu-cucunya meskipun masyarakatnya tidak menentu. Kamu tidak pergi. Cepatlah. Mu Qi bangkit dan berbalik, hanya untuk mendapati Seng Xiao yang sudah berganti pakaian berdiri di belakang mereka. Tentu saja, dia mendengarnya berkata, aku akan selalu bersamanya. Mengapa kamu tidak mengucapkan kata-kata sentimental itu saat aku ada? Karena aku tidak ingin kamu menjadi sombong. Mu Qi menyeringai. Memang, sudah cukup lama sejak Mu Qi dan Lu Qianqian bersama, dan Lu Qianqian punya banyak hal yang ingin diungkapkannya kepada Mu Qi. Keempatnya bertemu di sebuah restoran Prancis, meskipun Mu Qi menoleh curiga ke arah Lu Qianqian ketika dia melihat Lin Muan yang diperban. Apakah kamu memukulnya?
Lu Qianqian memutar matanya dan menjawab dengan frustrasi, mengapa aku harus melakukan itu? Kakeknya sendiri yang mengirim sekelompok penjahat untuk memukulinya. Maksudmu, Pak Tualin? Dia kembali ke akademi polisi dan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Dia harus tinggal bersamaku karena dia tidak punya tempat tujuan selama liburan. Mungkin kakeknya tidak suka kami pergi kemana-mana bersama, jadi setidaknya kamu punya nyali. Saat itu, Mukiki melihat Lin Muan dengan cara pandang yang berbeda. Mereka berdua bertengkar hebat dengan keluarga Lin karena ulang tahun Lu Qianqian, tetapi entah bagaimana mereka masih tetap berteman. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tentu saja dia akan kembali ke akademi saat liburan selesai. Kenapa dia harus terus-terusan memakanku? Lin Muan mendengarkannya, tetapi bagaimana dia bisa makan steak dengan satu tangan? Little Pepper, apakah kamu sengaja melakukan ini? Datang ke restoran Prancis saat tanganku cacat, dan setelah aku lulus dari akademi, aku bisa menjagamu tetap aman. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Baiklah. Aku akan percaya padamu jika kakekmu tidak tiba-tiba menghentikanmu saat keluar dan memukulmu. Meski Lu Qianqian mencemoohnya, dia tetap memberikan steak yang telah dipotongnya ke piring Lin Muan. Mukiki secara refleks menoleh ke arah Seng Xiao saat itu. Semua orang bisa tahu apa yang terjadi di antara mereka. Bagaimana mereka bisa tetap bersama sebagai saudara selama ini? Kalau dipikir-pikir, kami anak-anak keluarga kaya memang lebih sengsara daripada anak-anak lainnya, seru Lin Muan sambil mengunyah steak. Bukankah putra mahkota sendiri sekarang tidak punya uang dan hanya menjadi menantu keluarga Sen? Nasibnya tidak lebih baik. Apakah kau bisa dibandingkan dengan putra mahkota? Lu Qianqian segera membalas. Dia memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan sesuai keinginannya. Bagaimana denganmu? Lada kecil, jangan sampai kamu lupa bahwa aku tulus dalam segala hal. Memilih menjadi polisi karena satu dan lain hal. Lin Muan terdiam sejenak dan tidak mengucapkan, kamu, tentu saja, dan langsung terdiam. Tidak ada yang lain. Tanya Lu Qianqian sambil melipat tangannya.